warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Solih-Solihah kelas 5 semuanya? Semoga Ananda sekeluarga hari ini sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tematik khusus mata pelajaran IPS, yaitu tentang KD 3.3, yaitu menganalisa perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semangat ya. Manusia itu disebut makhluk sosial. Dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Diperlukan individu lain, diperlukan hubungan atau interaksi dengan kelompok individu ataupun sesama makhluk hidup. Nah, hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, itu disebut interaksi sosial. Interaksi itu tidak hanya dilakukan antara manusia dengan sesama manusia, tetapi interaksi itu juga dilakukan dengan lingkungan. Masih ingat kan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi dengan kondisi lingkungan, seperti adanya gunung, sungai, rawa, dan sebagainya. Nah, setiap negara itu memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Pembangunan sosial itu terkait dengan aspek sosial ekonomi yang bertujuan untuk apa? Meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan sosial masyarakat. Di Indonesia terdapat banyak keragaman sosial budaya. Bisa berupa pakaian adat, bisa berupa kesenian, bisa berupa rumah adat, bahasa, kemudian adat istiadatnya, itu semuanya beraneka ragam. Nah, keanekaragaman ini janganlah menjadi pemecah, tapi keanekaragaman ini yang ada di Indonesia ini harus menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman ini menjadi modal bagi bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan nasional. Jadi, Wenda tekankan lagi, keanekaragaman budaya sosial yang ada di Indonesia tentang adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, bahasa, makanan, kesenian, semua itu menjadi modal pembangunan bangsa Indonesia. Nah, apa sih manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia? Ada yang tahu? Nah, yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Ini loh Indonesia. Ini loh bangsa Indonesia yang bersatu. Yang kedua, sebagai identitas bangsa Indonesia di mata internasional. Ya, identitas. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Keempat, sebagai ikon pariwisata, simbol pariwisata, sehingga itu dapat menambah pendapatan nasional. Yang terakhir, yaitu sebagai sumber pengetahuan dunia. Jadi sebagai sumber pengetahuan dunia. Nah, itu tadi adalah manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia. Yuk, jadi ingat ya, segala keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia itu, ingat, jangan menjadikan hal itu sebagai hal untuk memecah belah, tapi jadikan keragaman itu sebagai modal bangsa Indonesia untuk menyejahterakan rakyat dan masyarakat seluruhnya. Baik anak-anakku,
Semoga yang Bu Enda jelaskan tadi bisa dipahami. Nanti ada tugas di Pupena, yaitu halaman 157. Silakan dikerjakan dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Intinya segala yang ada di Indonesia ini, marilah kita bersatu padu, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari kita sama-sama saling bahu-membahu, saling bantu, saling mendukung, dan jangan lupa di rumah selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan di air mengalir, jaga kesehatan, selalu olahraga, dan yang terpenting berdoa, ikhtiar, minta kepada Allah supaya diberikan kesehatan dan supaya pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.